Kalau yang semangatnya beragama itu menjadikan agama sebagai panduan. Baik. Kalau yang semangat yang beragamanya itu semangat, itu agama digunakan sebagai pembenaran atas semangat yang dia tunjukkan. Apapun itu meskipun tidak sejalan dengan ajaran agama. Hari ini dibutuhkan masyarakat, pemimpin kita itu adalah pemimpin yang berasal dari rakyat, pemimpin yang tidak membangun tembok dengan rakyat, dan pemimpin yang mengerti apa yang disuarakan oleh rakyat. Di politiklah kita bisa bertarung, beradu gagasan. Kalau di dalam politik, dan itulah yang mengantarkan terpilihnya pemimpin-pemimpin, isinya adalah orang-orang baik, maka siapapun yang terpilih kan baik. Halo pemirsa, senang sekali rasanya saya Wahyu Diritonga mengisi program Tokoh Kita, dan edisi Tokoh Kita kali ini kita akan berdiskusi langsung dengan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, yaitu Insinyur Muhammad Romah Rumuzi atau akrab disapa Gus Romi. Kita akan berbincang-bincang terkait kegiatan keseharian Gus Romi di luar kegiatan politiknya maupun rencana ataupun agenda politik Partai Persatuan Pembangunan ke depannya nantinya. Karena kita ketahuin tahun ini merupakan tahun pilkada serentak dan tahun depan memasuki tahun pilpres dan juga pileg. Seperti apa? Mari ikuti saya. Assalamualaikum. Mas Rominya ada? Oh ya, udah ditunggu Mas. Terima kasih. Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam, apa kabar? Gimana nih kesehariannya? Ini lagi nikmatin bersepeda ya di akhir pekan ya? Iya, soalnya nggak sempat keluar, jadi pakai simulator aja di sini. Baik, ini biar lebih akrab saya manggilnya Gus Romi, Pak Ketum atau Pak Romi? Mas Romi aja lah. Mas Romi aja. Saya boleh ikut bersepeda bareng? Silakan. Baik. Nah, cuman yang satu statik, yang satu sih bisa dibawa keluar. Baik. Selain bersepeda, Mas Romi, olahraga apa yang biasa digemari? Yang biasa dilakukan? Berenang, jogging. Kalau badminton mainnya dengan siapa nih? Badminton dengan teman-teman aja. Kadang-kadang dengan teman-teman SMA. Tiap hari Sabtu pagi mereka di Cawang sini suka kumpul jam 7 pagi sampai jam 10. Nah, saya sesempatnya aja kalau pas saya kosong, saya gabung aja ke sana gitu. Baik. Dan saya juga dapat informasi bahwa Mas Romi ini juga suka bermain musik ya? Oh iya, memang. Di rumah ada juga studio musik. Saya juga sama teman-teman SMA. Ya. Kebetulan banyak teman-teman SMA yang sekarang udah di Jakarta. Dan ada yang jadi dermatologis, ada yang jadi produser musik. Memang dulu teman-teman ngeband waktu SMA. Baik. Jadi sebulan sekali kita masih suka kumpul di rumah sambil ngeband, dan kadang-kadang tampil amatiran. Acara-acara, ya kadang-kadang Harlah P3 mereka juga tampil. Kadang-kadang mereka tampil di reunian. Ini sebentar lagi juga kita akan tampil di reunian SMA sama Dan reunian informasinya terakhir yang saya ITB. dapatkan, Mas Romi ini pernah bermain musik juga bareng Ibu Susi. Oh iya, karena Bu Susi kebetulan juga alumni SMA 1 Jogja. Baik. Jadi waktu reunian akhir tahun lalu, saya diminta tampil, Bu Susi ikut begitu. Jadi ya seru-seruan lah. Baik, Mas Romi. Ini yang kita ketahuin kan, Mas Romi ini merupakan sosok yang lahir di keluarga cendekiawan Muslim dan juga besar di keluarga santri, ya kan? Nah, menurut pandangan Mas Romi, umat Islam belakangan ini atau akhir-akhir ini seperti apa sih di Indonesia? Saya melihat ada yang agamanya itu semangat, ada yang semangatnya itu beragama. Baik. Jadi, perbedaannya apa itu, Mas Romi? Kalau yang semangatnya beragama itu menjadikan agama sebagai panduan. Baik. Kalau yang semangat yang beragamanya itu semangat, itu agama digunakan sebagai pembenaran atas semangat yang dia tunjukkan. Apapun itu meskipun tidak sejalan dengan ajaran agama. Dalam Islam kita kan selalu diminta untuk mengajarkan agama itu dengan ramah, dengan merangkul, tidak dengan memukul, dan dia selalu posisinya selalu
menerima segala perbedaan yang ada itu dan diserap untuk kebaikan bersama, kemudian diberitahu pelan-pelan. Itulah kenapa Islam pada waktu datang ke Indonesia bisa diterima dengan mudah. Jadi ini yang saya kira belakangan ini hilang karena kemudian orang memaksakan cara beragama sesuai dengan apa yang dia yakini. Padahal cara beragama itu setiap orang bisa berbeda-beda. Jangankan yang sudah terbentuk menjadi school of thought atau madhab ya, yang belum pun orang boleh kok mengekspresikan keberagamaannya dengan cara yang berbeda-beda. Nah karena itu saya juga menghimbau tentu kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk supaya mereka bisa betul-betul menggunakan agama ini sebagai panduan dan sebagai pedoman untuk kita bersama-sama hidup, menjaga harmonitas, menjaga harmonisasi. Ya kebersamaan gitu loh. Jadi kita ini sudah beda gitu. Dan agama kita juga tidak semua sama. Cara beragama pun sama-sama Islam juga belum tentu sama. Karena ada perbedaan mazhab tadi ya. Karena ada perbedaan mazhab, ada perbedaan cara kita menerima, kapan kita memulai. Ada yang menerimanya dalam semangat yang luar biasa dan menyala-nyala. Ada yang itu merupakan bagian dari keseharian karena sejak kecil begitu. Nah ini yang tidak bisa kemudian dipersamakan satu sama lain. Terkait isu hoax yang sering dilemparkan oleh akun-akun di media sosial yang tidak bertanggung jawab, khususnya nih, apa benar sih menurut Gus Romi atau Mas Romi ini konflik SARA ini sangat mengkhawatirkan saat ini? Kalau sampai tingkat konflik belum ya, kalau konflik. Tetapi yang pasti bahwa saya melihat rekan-rekan di antara sesama anak bangsa kita itu banyak yang mulai mudah kehilangan kesabaran. Karena mereka kemudian seperti mudah marah, mudah kehilangan kendali, kemudian mudah mencaci, kemudian gampang menghina orang, kemudian mudah mengekspresikan kemarahan di media sosial. Padahal media sosial itu kan ajang silaturahmi, bukan untuk mencaci, bukan untuk menghina, bukan untuk mendiskreditkan, bukan untuk melakukan pembunuhan karakter. Tetapi yang kita lihat hari ini orang dengan mudah melakukan pembunuhan karakter hanya karena mereka merasa sifat media sosial yang anonimus itu, yang tidak beridentitas. Padahal sifat media sosial itu pada dasarnya anonimitas itu adalah sebuah hal yang tidak bertanggung jawab. Baik. Biasanya ya Mas Romi, menjelang tahun politik ataupun sekarang kita sudah masuk tahun politik, kita belajar dari pilkada-pilkada sebelumnya. Sering sekali sebagian orang tidak bertanggung jawab menggunakan isu SARA untuk memenangkan ataupun menguntungkan salah satu paslon. Nah, ini Mas Romi memandangnya seperti apa dan apa yang harus dilakukan masyarakat kita? Kalau saya jujur melihat peran pemuka agama sangat besar. Jadi pemuka agama harus dalam posisi mengademkan, pemuka agama harus dalam posisi meredam, pemuka agama juga harus dalam posisi memberikan pencerahan bahwa tidak begitu loh gitu. Beberapa waktu yang lalu orang mengatakan jangan bawa-bawa agama ke dalam politik. Ini juga tidak tepat. Agama dengan politik itu suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Politik itu kan kekuasaan pada dasarnya. Jadi agama dan kekuasaan itu tidak bisa dipisah. Hanya jangan politisasi agama. Agama harus dijadikan sebagai panduan dan pedoman. Karena itulah cara menuntun kita kepada kebenaran. Tetapi politisasi agama itu juga tidak tepat. Karena politisasi agama artinya menggunakan agama untuk membenarkan apapun yang dia lakukan atas nama kekuasaan. Memang bedanya tipis, tetapi itu tidak berarti agama dan politik dan kekuasaan dipisahkan. Kenapa? Karena negeri kita adalah negeri orang beragama. Ingat sila pertama kita Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya adalah bahwa agama dan kekuasaan di Indonesia itu tidak bisa dipisahkan. Kekuasaan yang 4 sila itu harus dijalankan atas dasar ketuhanan. Jadi kalau kita bicara kemanusiaan, kemanusiaan yang berketuhanan, persatuan Indonesia yang berketuhanan, kerakyatan yang berketuhanan. Artinya demokrasi tidak saling mencaci, mencemooh, memfitnah begitu. Karena nggak ada orang yang tukang fitnah, tukang caci maki itu adalah cerminan orang-orang yang memiliki Tuhan begitu. Dan kemudian keadilan pun yang berketuhanan. Tidak bisa kemudian antara konglomerat dengan rakyat jelata disamakan, nggak boleh. Dia harus berbeda dalam treatment karena proteksi harus diberikan kepada rakyat yang lebih lemah.